Hai, kembali lagi dengan saya Ibu Nindi, Ibu Guru kelas 3 di SD Negeri Gemah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tentunya masih semangat dong. Pasti harus semangat, gak boleh gak semangat ya. Meskipun beberapa hari ke depan kita akan selalu seperti ini anak-anak. Kita akan selalu bertatap muka dengan virtual, tapi tidak masalah. Harus tetap semangat, tidak boleh malas belajar ya. Assalamualaikum anak-anak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kalian semua, memberikan kenikmatan, kelimpahan rezeki yang barokah untuk kalian. Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kalian selalu di rumah aja. Karena dengan kalian di rumah aja, kalian dapat memutus rantai COVID-19. Anak-anak, pada video kali ini, video MPLS kali ini, Ibu akan membahas mengenai belajar efektif. Wow, apa sih itu belajar? Apa sih belajar? Sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah rindu belajar di sekolah? Ibu sudah sangat rindu pada kalian. Ibu rindu menulis di papan tulis, bertanya jawab dengan kalian di dalam kelas, kegaduhan kalian di dalam kelas. Ibu sangat rindu. Ibu sangat merindukan suara itu. Anak-anak, meskipun kita seperti ini, tidak menjadi penghalang kita untuk selalu belajar ya. Belajar jenisnya tuh macam-macam. Kita bisa lakukan dimanapun. Kita bisa belajar lewat apapun. Contohnya virtual seperti ini. Kalau kita melakukan pembelajaran di suatu tempat, itu termasuk belajar nggak ya Bu? Termasuk. Contohnya, kita pergi ke museum, pergi ke candi, terus kita pergi seperti Tugu Muda. Itu termasuk kita belajar mengenai sejarah. Sejarahnya apa sih? Kok bisa ada ya? Tentunya ada belajar kelompok. Belajar kelompok kita bisa lakukan dimanapun. Kita bisa lakukan di sekolah, kita bisa lakukan di rumah, kita bisa lakukan di tempat bimbingan belajar atau tempat les kalian. Anak-anak, mengerjakan tugas itu juga termasuk belajar efektif. Siapa di sini yang tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali? Itu termasuk perbuatan yang buruk. Buruk, tidak boleh ditiru. Pokoknya kalau perbuatan yang tidak boleh ditiru berarti itu perbuatan yang sangat buruk. Contohnya, tidak mengerjakan tugas, menyontek. Nah, itu termasuk perbuatan yang tercela. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus menjadi penerus bangsa yang baik, yang pandai. Kenapa sih harus mengerjakan tugas? Apa sih fungsinya untuk masa depan kalian? Banyak anak-anak, di dalam mengerjakan tugas, kalian itu bisa mengerti banyak hal. Kalian bisa melatih otak kalian. Oh, yang ini aku belum bisa nih. Berarti aku harus belajar lebih giat supaya jika aku diberi soal seperti ini nih, aku pasti bisa mengerjakan. Itu manfaat mengerjakan tugas. Nah, bagaimana kalian jika tidak mengerjakan tugas? Kalian mendapatkan ilmu dari mana? Otak kalian tidak berlatih, maka kalian merugi, sayang sekali.
Disiplin dalam belajar pun termasuk kegiatan belajar efektif. Kenapa sih? Siapa yang tidak pernah melakukan belajar? Disiplin belajar di dalam rumah, di dalam sekolah. Kenapa, Bu? Disiplin dalam belajar di sekolah. Contohnya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalian hanya masuk 2 hari. Selasa, Rabu. Lainnya aku males, Bu. Aku tadi ngantuk, makanya aku nggak sekolah. Nggak boleh nih. Tidak boleh ditiru. Itu termasuk anak yang pemalas. Nah, jika kalian belajar terus-menerus, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kalian serap itu tambah banyak. Nggak mungkin nih nggak ada sejarahnya. Kalau kalian itu belajar, kalian akan rugi ilmu. Nggak mungkin. Nggak akan ada sejarahnya. Jika kalian belajar terus-menerus, kalian akan merugi. Nggak ada sejarahnya, anak-anak. Kok bisa, Bu? Iya, sebab dari kalian itu belajar, kalian mendapatkan ilmu yang banyak. Lalu bagaimana jika kalian tidak belajar? Coba renungkan. Tidak menyontek. Nah, tidak menyontek itu adalah perbuatan yang terpuji. Kalau kalian menyontek bagaimana, Bu? Nah, menyontek itu termasuk perbuatan yang tercela. Maka kalian tidak boleh terapkan itu di sekolah, di tempat les, dan dimanapun itu. Sebab menyontek adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Yang akan rugi juga diri kalian sendiri jika kalian melakukan seperti itu. Reward, ada yang sering mendapatkan reward dari orang tuanya. Nah, reward itu adalah sebuah penghargaan. Kalian telah mendapatkan sesuatu yang maksimal, maka kalian mendapatkan reward. Contohnya nih, reward dari bu guru, kalian mendapatkan nilai 100. Reward dari orang tua, reward dari ibu, misalnya ibu membelikan kalian es krim, ayah membelikan coklat, itu termasuk reward, anak-anak. Nah, sekian materi dari ibu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video ibu berikutnya. Selamat pagi, anak-anak. Salam kangen dari Bu Nindi.